Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Mardiana Hambali yang beranggotakan Safa Afra dan Fakih Fahrudin dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang pengertian morfologi. Pengertian morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasikan satuan-satuan besar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dapat pula dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Dalam ilmu morfologi terdapat morfem, yaitu bagian terkecil dari sebuah kata. Bagian biasanya digambarkan sebagaimana berikut ini. 1. Sebuah wacana dapat dipecah menjadi kalimat. 2. Kalimat dapat dipecah menjadi bagian makna terkecil yaitu kata. 3. Kata dapat terdiri atas beberapa morfem. Contohnya menanamkan sama dengan metanamkan. Bisa juga hanya terdiri atas satu morfem, misalnya rumah, kursi, selamat, eksekusi. Morfem secara singkat merupakan satuan terkecil dari kata yang sudah tidak bisa terbagi lagi. Meskipun begitu, setiap morfem memiliki makna baik gramatikal maupun leksikal. Terdapat berbagai jenis morfem dalam bahasa pengklasifikasian jenis. Morfem ini dibagi dalam beberapa kriteria. Misalnya jenis morfem berdasarkan kriteria kebebasannya, keutuhannya, maknanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, satuan terkecil dari kata ini dapat diklasifikasikan lagi atas morfem bebas. Free morphem yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya penambahan morfem lain. Atau dengan kata lain, morfem ini menjadi satuan kata sendiri. Bentuk ini kerap kali dikenal sebagai afiks karena morfem ini bukanlah kata akan tetapi merupakan sebagian dari kata. Sebagai contoh morfem me, di, pe, an, atau dalam bahasa Inggris adalah morfem ivy, il, dan n. Berikutnya ada ciri-ciri morfologi. Ciri morfem berdasarkan banyaknya almorf yang menyatakannya. Ciri-ciri morfem menurut kemungkinan berdiri sebagai kata morfem seperti me dan ber. Menurut penggolongan ini disebut morfem terikat karena keduanya tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata, melainkan selalu ada bersama dengan morfem lain. Sebaliknya, morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata, bahkan sebagai kalimat, jawaban, atau perintah disebut morfem bebas. Ciri-ciri morfem menurut fonem. Morfem juga dapat dibedakan menurut macam maknanya. Ada golongan morfem yang mempunyai semacam makna dasar yang menunjukkan kepada benda, hal, perbuatan, atau sifat yang terdapat di sekitar kita. Morfem seperti bersifat seperti ber, me, kan, dan di. Kedua, alomorf adalah anggota satu morfem yang wujudnya berbeda tetapi mempunyai fungsi dan makna yang sama. Ketiga, kata dasar merupakan dasar kata menurut Ken Jono membagi proses morfologi menjadi 3 proses, yaitu 1. Afiksasi atau proses pengimbuhan adalah pengimbuhan afiks pada suatu satuan baik satuan itu berupa tunggal maupun bentuk kompleks atau membentuk kata. Penambahan afiks dapat dilakukan di depan disebut prefiks, di tengah disebut sisipan, atau di belakang morfem kata dasar disebut sisipan atau infiks, yang di belakang disebut akhiran sufiks, yang di depan dan di belakang disebut sirkumfiks atau komfiks.
Reduplikasi atau proses pengulangan adalah satuan gramatik baik seluruh ataupun sebagainya, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan ini disebut kata ulang, sedangkan yang diulang merupakan bentuk dasar. Komposisi atau proses mencampurkan adalah gabungan dua kata yang menimbulkan suatu kata baru seperti barangkali, kaki lima, raja singa. Masing-masing dianggap sebagai satu kata, maka semuanya merupakan hasil pemajemukan. Jadi proses morfologi sebagai proses pengubahan bentuk kata memberikan kedudukan gramatikal yang penting pada kata dan pembentukannya, terutama dalam kemungkinan kalimat itu berperan dalam kalimat atau dalam menandai hubungan sintaksis. Berikutnya ada kategorisasi kata morfologi. Kategori morfologis adalah sederetan kata yang memiliki bentuk gramatikal dan makna gramatikal yang sama. Setiap kategori morfologis itu terbentuk oleh prosede morfologis tertentu. Prosede morfologis adalah pembentukan kata secara sinkronis. Prosede morfologis itu ada dua macam, yaitu derivasi dan inteleksi. Derivasi adalah prosede morfologis yang menghasilkan kata-kata yang makna leksikalnya berbeda dari kata pangkal pembentukannya. Sebaliknya, infeleksi menghasilkan kata-kata yang bentuk gramatikalnya berbeda-beda, tetapi leksemnya tetap seperti pada kata pangkalnya. Kategori morfologi kelas kata bahasa Indonesia dapat dibedakan atas satu kelas nomina. Untuk menentukan suatu kata termasuk nomina digunakan penanda valensi sintaksis karena perangkat kategori morfologis. Pembangunan kerangka sistem morfologi nomina itu ditandai oleh valensi sintaksis yang sama, yaitu satu mempunyai potensi berkombinasi dengan kata bukan, yang kedua mempunyai potensi didahului oleh kata di, ke, dari, pada. Kelas nomina yang ditemukan dan data terdiri dan satu nomina murni, yakni nomina yang tidak berasal dari kelas kata lain. Kedua, nomina deverbal, yakni nomina yang terbentuk dari verba. A. Nomina murni. Nomina murni terdiri dari nomina dasar, monomorfemis, dan nomina turunan, polimorfemis. Namun, turunan yang terbentuk dari kata-kata nomina disebut nomina denominal. Nomina dasar, nomina murni untuk dasar yang ditemukan pada data ada 5 macam, yaitu contoh anak, baju, kepala, orang, nasi, rumah, pakaian, pasar, perut, piring, plastik, rezeki, salak, logam lengan, lantai, dan lainnya. Nomina denominal. Nomina denominal yang ditemukan pada data terdiri dari beberapa kategori morfologi. Semuanya terbentuk dengan denvasi berpangkal pada nomina dasar, yakni kategori D. Ini menyatakan makna daerah, wilayah, kompleks, kumpulan sesuatu yang tersebut pada pangkal pembentukan, contoh pakaian. Kategori D. Kategori ini menyatakan makna hasil, contoh ikatan sebutan. Kategori CD. Kategori ini menyatakan makna satu, contoh sebatang kara. Kemudian kategori D, D1-an. Kategori ini menyatakan makna seperti contoh orang-orangan. Yang selanjutnya kategori per D-an. Kategori ini menyatakan makna hal, contoh perhatian. Kategori ke
D-an. Kategori ini menyatakan makna hal. Contoh kesempatan. Yang selanjutnya kategori PCNG D-an. Kategori ini menyatakan makna proses. Contoh pengalaman. B. Nomina transposisi. Dari data nomina transposisi tidak ditemukan dalam kartu kata. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh anggota saya yaitu Safa Afra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Afra Rizkyatin. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudari Eva Mardiana. Yang kedua ada kelas verba. Untuk menentukan suatu kata termasuk verba digunakan valensi sintaksis karena perangkat kategori pembangun kerangka sintesis morfologi verba itu ditandai oleh valensi sintaksis yang sama yaitu mempunyai potensi berkombinasi dengan kata tidak, sudah, sedang, akan, baru, telah, belum, mau, hendak. Kelas verba yang ditemukan pada data terdiri dari 1. Verba murni, yakni verba yang tidak berasal dari kelas kata lain. Yang kedua, verba denominal, yakni verba yang berbentuk dari nomina. Dan yang ketiga, verba adjektival, yakni verba yang terbentuk dan adjektiva. Yang keempat, verba denominal, yakni verba yang terbentuk dari numeralia. Verba itu ditandai oleh valensi sintaksis yang sama, yaitu mempunyai potensi berkombinasi dengan kata sangat, agak, paling, amat. Yang keempat ada kelas numeralia. Untuk menentukan suatu kata termasuk numeralia, valensi sintaksis numeralia itu ditandai oleh valensi sintaksis yang sama, yaitu dapat bergabung dengan nomina. Numeralia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama numeralia dasar dan yang kedua numeralia denumeral. Di mana numeralia dasar berbentuk dasar yang ditemukan pada data ada dua macam, yaitu contoh sebuah, sederet, sedangkan numeralia denumeral tidak ditemukan pada data kartu kata. Selanjutnya ada kelas adverbia, yaitu digunakan valensi sintaksis karena perangkat kategori morfologis pembangun kerangka. Sistem morfologi adverbia itu ditandai oleh valensi sintaksis yang sama, yaitu dapat bergabung dengan verba. Yang selanjutnya ada kelas pronomina. Kelas pronomina ditemukan pada data meliputi 3 macam, yaitu yang pertama pronomina persona, yang kedua pronomina petunjuk, yang ketiga pronomina penanya. Yang selanjutnya ada kata tugas. Dari data yang ditemukan, kata tugas yang meliputi itu yang pertama preposisi, contoh, pada, kepada, di, terhadap, oleh, karena. Dan yang terakhir ada konjungsi. Konjungsi contoh, lalu, serta, yang, bahkan, belum, kalau, karena, tetapi, malu, ketika, kemudian, seakan-akan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian perwakilan dari kelompok 7 morfologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelima, verba deprominal, yakni verba yang terbentuk dari pronomina. A. Verba murni. Verba murni terdiri dari verba dasar, monomorfesis, dan verbatur, polimorfemis. Verba turunan yang terbentuk dan kata-kata verba disebut verba diverbal. Yang B. Verba dasar. Verba murni yang berbentuk dasar yang ditemukan pada data yaitu ada bangkit, pergi, puasa, pulang, balik, makan, mampir, datang, ucap, ubah, turun, tinggal, terima, singgah, aman. Verba deverbal.
Verba deverbal yang ditemukan pada data terdiri dari beberapa kategori morfologis, yaitu satu kategori D. Kategori ini menyatakan makna tindakan disengaja berfokus sasaran. Yang kedua, kategori ter-D. Kategori ini menyatakan makna dapat di. Yang ketiga, kategori meng-D. Kategori ini menyatakan makna yang disengaja berfokus pelaku. Contoh, menyeret, menempel, menukar, menggaruk, memakai, menuju. Yang keempat, kategori meng-DI. Kategori ini menyatakan makna benefaktif atau direktif. Contoh, meneruskan, menyilakan, menyebabkan. Selanjutnya ada verba dejektival. Verba dejektival ditemukan pada data meliputi macam kategori morfologis. Selanjutnya ada verba demimeral, yaitu kategori meng-D yang diderifikasi dari numeralia. Bentuk dasar yang menyatakan makna proses atau keadaan. Yang kelima ada verba deprominal, yaitu kategori meng-DI berasal dari pronomina. Bentuk dasar kemudian diderifikasikan menjadi verba kategori D1 yang menyatakan makna repetitif. Yang ketiga ada kelas adjektiva. Untuk menentukan suatu kata termasuk adjektiva digunakan valensi sintaksis karena perangkat kategori morfologis, pembangun kerangka sistem morfologis. Adjektiva itu ditandai oleh valensi sintaksis yang sama, yaitu mempunyai potensi berkombinasi dengan kata sangat, agak, paling, amat. Yang keempat ada kelas numeralia. Untuk menentukan suatu kata termasuk numeralia, valensi sintaksis numeralia itu ditandai oleh valensi sintaksis yang sama, yaitu dapat bergabung dengan nomina. Numeralia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama numeralia dasar dan yang kedua numeralia denumeral. Di mana numeralia dasar berbentuk dasar yang ditemukan pada data ada dua macam, yaitu contoh sebuah, sederet. Sedangkan numeralia denumeral tidak ditemukan pada data kartu kata. Selanjutnya ada kelas adverbia, yaitu digunakan valensi sintaksis karena perangkat kategori morfologis pembangun kerangka. Sistem morfologi adverbia itu ditandai oleh valensi sintaksis yang sama, yaitu dapat bergabung dengan verba. Yang selanjutnya ada kelas pronomina. Kelas pronomina ditemukan pada data meliputi tiga macam, yaitu yang pertama pronomina persona, yang kedua pronomina petunjuk, yang ketiga pronomina penanya. Yang selanjutnya ada kata tugas. Dari data yang ditemukan, kata tugas yang meliputi itu yang pertama preposisi, contoh, pada, kepada, di, terhadap, oleh, karena. Dan yang terakhir ada konjungsi. Konjungsi contoh, lalu, serta, yang, bahkan, belum, kalau, karena, tetapi, malu, ketika, kemudian, seakan-akan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian perwakilan dari kelompok 7 morfologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.